dompet. Allah. Halo friends, welcome back to Dedes Viantos Diary. Nah, kali ini kembali lagi bersama segmen Ngobras, ngobrol santai dan seru. Guest speaker kita kali ini adalah seorang ibu general manager bintang 5. Ibu yang super kece dan gaul pastinya. Siapakah beliau? Yuk langsung aja kita. Halo. Halo Desvianto, nama saya Ruth Hutapea. Saya General Manager Resinda Hotel Karawang, managed by Padma Hotel. Senang banget hari ini, terima kasih undangannya, Rama. Ya, Inang. Inang, hari ini saat ini kegiatan apa, Inang? Saat ini kegiatannya apa ya? Aduh, lagi PPKM gini pusing ya. Di mana-mana ditutup, jualan susah. Jadi memang kita harus keep ourselves busy ya, karena kayak sekarang itu bisnis lagi kayak main roller coaster gitu. Sebentar naik, terus tiba-tiba dihempaskan gitu ke bawah gitu kan. Seperti PPKM yang pertama dulu di awal tahun dan sekarang PPKM sekarang. Udah kita mulai bagus nih bisnis, sudah mulai lumayan, dihempaskan lagi ke bawah dengan PPKM. Tapi ya memang harus seperti itu dan we have to support ya the government regulation dan juga pastinya pemerintah melakukan ini kan juga sudah dipikirkan matang-matang dan mudah-mudahan hal ini bisa segera membantu memutuskan mata rantai COVID-19 tahun ini ya. Amin. Berarti di Karawang juga sepi ya, Inang ya? Sepi, sekarang lagi sepi banget jadinya gitu. Tapi ya like I said, kita coba menyibukkan diri aja, karena kalau enggak kan kita ikutan stres ya. Mau di-push kemanapun bisnisnya nggak bakal datang juga gitu. Jadi I try to keep my team busy. Contohnya seperti pagi-pagi itu kita doing the briefing itu di luar di outdoor ya. Saya bisa jemur-jemur dikit. And then sedikit olahraga gitu, sedikit games, jadi agak fun lah ya gitu, jadi menghilangkan stres, nggak usah mikirin gimana harus tamu datang dan sebagainya, karena like I said kebanyakan kantor-kantor dan sebagainya juga ditutup ya kan, jadi nggak saat ini memang bisnis itu kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi gitu. Dan selain itu juga bersih-bersih bareng-bareng ya kan di tiap-tiap area. Terus juga ya biasalah kalau di hotel mungkin ya rilis hari libur yang kemarin udah cutinya bisa sampai 10, 15 gitu. Jadi dirilis dulu sekarang. Jadi teman-teman bisa istirahat dan mudah-mudahan imunitasnya juga bertambah baik ya, jadi nggak gampang ketularan. Amin. Jadi memang harus keep positif ya, Inang ya, jadi biar nggak drop imun juga Inang ya. Iya banget. Aduh. Gimana nih Jogja? Jogja juga sama Inang, sekarang lagi mulai sepi lagi. Kemarin kita sempat up juga hotel, kan aku udah nggak kerja, jadi suami masih kerja, jadi udah better kemarin. Cuman PPKM ini lagi mulai ya drop lagi gitu. Jadi ya syukurin aja lah Inang, at least kita masih ada kerjaan, masih bisa digaji lah, walaupun ya keep being positif kan, cuma itu yang kita bisa saat ini, bener nggak Inang? Yes. Betul. Ya sih, kalau dibanding ada teman-teman juga yang memang kurang mungkin sedikit kurang beruntung dibandingkan kita. Mungkin ada teman-teman yang harus menerima gaji itu tidak standar gitu ya, atau malah dilepaskan dari pekerjaan. Mudah-mudahan teman-teman yang seperti itu bisa tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan once bisnis balik lagi kita bisa panggilin lagi deh tuh teman-teman yang sekarang ini lepas dari kerjaan. Amin ya Allah, amin. Semoga Inang ya, semoga badai cepat berlalu. Amin.
Oke, Inang, pengen tahu dong, aku dan mungkin teman-teman Ngobras, share perjalanan karir Inang tuh hingga sampai saat ini tuh gimana sih Inang, perjalanan karir? Perjalanan karir yang panjang. Kepo. Inang Kepo ya. sukses banget nih sebagai career woman. Amin, terima kasih. Kalau dibilang sukses kan sebenarnya relatif, Mak. Sukses itu buat orang itu kan banyak ya, nggak mesti karir. Sometimes kita sebagai career woman atau wanita yang berkarir, malah kita suka sirik nih lihat ibu-ibu yang di rumah nih. Waduh, enak banget bisa ngurusin anak, bisa spend time sama anak gitu. Jadi sukses itu sebenarnya relatif menurut saya. Semua orang itu pasti punya kategori kesuksesan mereka masing-masing gitu ya. Memang kalau untuk saya memang dari dulu saya tuh pengen berkarir sih dari zaman dulu. Jadi dimulainya memang awal masuk hotel itu malah saya sempat di food and beverage dulu, padahal sekolahnya dulu di rooms division gitu. Cuman karena memang saya orangnya kepo ya, jadi apa-apa deh food and beverage deh. Apa sih emang kerjaannya gitu kan ya. Jadi food and beverage dihajar, terus lama-lama begitu jalan saya mikir gini loh, kalau saya sekolahnya di rooms, ngapain saya kerjanya di food and beverage gitu kan. Akhirnya saya berusaha pindah ke rooms division, waktu itu di front office department, and then saya transfer to the front office department as a guest service officer atau reception gitu ya. Setelah itu naik ke posisi supervisor, and then dengan amat disayangkan waktu lagi baru promotion itu mungkin 1,5 tahun, hotelnya harus tutup karena banjir. Mungkin teman-teman ingat tuh zaman dulu ada hotel di Jakarta bintang 5 yang kebanjiran sehingga tutup, yang letaknya di Kuningan. Boleh nyebut merek ya ini ya? Boleh. Oh, boleh. Boleh, silakan. Ya di Hotel Regent dulu di Kuningan. Ya, terus setelah banjir itu ada Inang di situ ya? Ada saya di sana. Kita bantuin itu tamu-tamu eksekusi kan, kita naik tangga ke atas bawain barang mereka, koper segala macam, turun tangga lagi gitu. Seru sih. Tetap ya namanya orang Indonesia pasti ada untungnya gitu ya. Nah terus abis itu sebulan 2 bulan itu ngerasa fine ya, karena hotelnya tutup, karena ada training dan sebagainya. 3 bulan 4 bulan kok saya ngerasanya kayak aduh ini nggak bener, ini saya nggak bisa seperti ini, karena kita cuma datang training terus pulang, akhirnya karena saya rasa bosen gitu ya. Saya waktu itu ambil 2 job, Mak. Wow, keren banget. Apa tuh? Jadi paginya saya sebagai reception di Regent Hotel, and then malamnya saya daily worker bartender. Hebat banget ini. Jiwa perang banget itu ya. Ya karena ngerasa kok kayaknya boring banget hidup gitu ya, datang cuma training. Jadi sore itu jam 4 kita pulang, saya sempat istirahat sebentar 1-2 jam tidur, habis itu karena di sana shiftnya juga mulainya malam kan jam 8. Jadi jam 8 saya baru ada dulu namanya jalan-jalan kafe tuh di seberangnya Regent Hotel di Kuningan juga. Gitu. Jadi saya bartending tuh. Baru jam gitu tidurnya. Nanti baru pulang-pulang lagi mungkin sekitar jam 1 gitu lah. Kalau weekend bisa sampai jam 3 pagi. Gitu. Tapi kalau weekend kan karena kita dulu tutup jadi semuanya libur kan, jadi langsung balas dendam, langsung tidur sampai siang gitu. Tapi mikir lama-lama aduh ini nggak bener gitu kan. Tiba-tiba waktu itu dulu ada front office manager yang bekas di Regent juga, dia pindah ke Hyatt, dia kontak saya, dia bilang saya lagi cari duty manager katanya. Kamu mau coba nggak katanya?
Terus saya bilang, loh saya ini posisi masih supervisor loh, pengalaman saya juga paling lama 1,5 tahun, keburu banjir kan. Udah gitu dia bilang, ya it's okay, kamu coba aja katanya gitu. And then saya datang, coba interview, tes ini itu dan sebagainya, dan keterima deh tuh saya jadi duty manager gitu. Unexpected nggak itu? Jadi gini, saya tuh orangnya memang suka sok pede ya. Jadi waktu saya jadi supervisor di hotel Regent itu, si front office manager inilah yang promote saya. Gitu sebelum dia pindah, mungkin setelah dia promote itu dia cabut duluan sekitar 6 bulan atau 1 tahun setelah itu dia cabut duluan. Nah, jadi saya tuh kan orangnya sebenarnya bandel, Mak. Iya, maksudnya bandel tuh apa ya, keras gitu loh, keras gitu. Gigih ya? Ya gigih, tapi keras-kerasnya namanya zaman dulu ya, keras-keras blow on juga ada gitu kali ya, gitu. Tapi keras gitu orangnya gitu loh. Maksudnya suka ngeyel juga gitu. Tapi saya fast learner gitu. Saya senang belajar dan saya kalau belajar pasti cepet. Nah, jadi waktu itu si front office manager ini mau naikin saya nih jadi supervisor kan di Regent Hotel itu. Saya bilang, iya kita consider kamu nih untuk salah satu candidate jadi supervisor. You know what I said to him? Apa? Saya bilangin, no, you don't promote me. I deserve that I deserve that position. Luar biasa. Gitu, karena saya ngerasa saya memang pantas lah, karena saya udah gitu ya, bandel-bandel tapi in the positive way. I show my performance gitu. Jadi karena kegilaan saya itu, mungkin dulu dia manggil saya lagi jadi duty manager gitu kan. Tapi keren banget. In life itu, apalagi in career ya, you have to be confident ya. Kalau kamu jalan aja nggak confident, orang nggak akan lihat kamu loh. Gitu loh. When you greet, apalagi kita di hotel kan, when you greet people itu nggak ada attitude confidentnya itu kan, orang juga akan ya udah ngelengos aja begitu ya. Nah, cuman dulu mungkin kadarnya itu tinggi banget, kadar confidence. Nah, terus dari situ pindah ke Hyatt jadi duty manager tadi. Abis itu saya ditawarin Shangri-La Hotel sebagai club manager. Terus saya pindah deh tuh ke Shangri-La sebagai club manager, executive club manager ya. Nah, waktu saya pindah ke Shangri-La, si GM saya yang di Hyatt ini waktu itu front office manager resign di Hyatt. Nah, terus dia suruh director room saya itu yang meng-hire saya jadi duty manager, itu dia marah sama si GM-nya. Dia bilang gini, kenapa kamu kasih dia pindah ke Shangri-La katanya? Sekarang kita nih nggak ada orang katanya. Kamu front office manager nggak ada, sekarang nggak ada orang. Sekarang kamu telepon dia suruh pulang, suruh pulang. That's exactly the words yang dia pakai, karena setelah itu si GM-nya ketemu saya, dia cerita gitu. Suruh pulang. Katanya, saya datang dia tuh, akhirnya saya balik lagi ke Hyatt jadi front office manager gitu. Nah, waktu jadi front office manager sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahunan lebih gitu, saya ketemu sama salah satu employee waktu di Regent dulu. Rama pasti ingat Mr. Pierre Peruse. Pastinya. Karena dulu waktu di Regent bareng-bareng tuh sama saya. Dia jadi FD Director ya kan. Kita masih kroco-kroco lah ya. Waktu saya di Hyatt itu, saya jadi front office manager, saya ketemu sama Pak Pierre. Dia datang ke hotel. Dia bilang, Ruth, kamu ngapain di sini? Katanya, kamu masih ingat saya nggak? Katanya, oh masih dong, saya bilang gitu. Kamu di sini ngapain? Saya kerja di sini, saya bilang gitu kan. Oh, kamu sebagai apa? Katanya, saya sebagai front office manager, saya bilang. Terus dia bilang gini, ngapain kamu di sini? Kenapa kamu nggak kerja buat saya? Langsung. Loh, emang kamu di mana? Saya bilang, saya di Ritz-Carlton, katanya Ritz-Carlton Mega Kuningan, katanya gitu.
Oh gitu, yang baru buka itu ya, saya bilang. Wah menarik sekali ya, saya bilang. Ya. Dia langsung kasih kartu namanya. Dia bilang, saya lagi cari asisten director of rooms, katanya. Ini kartu saya, kamu kontak saya, you let me know kapan kamu bisa ketemu, dia bilang gitu. And then saya kontak kan, Pak, you want me to send CV? Ini gue send CV ya ke your email, saya bilang. Oke, just send it, katanya. Kirim deh tuh CV kan, kirim CV, habis itu yang ngebales HR direkturnya waktu itu Pak Benny. Ya, Pak Benny bales, terus saya di reply dikasih link itu loh, tesnya Ritz Carlton yang susahnya, rusuhnya minta ampun itu, ya kan, masih inget kan? QSP. QSP, ya kan? Ya, tapi kan waktu itu ya Mbak, langsung nggak bisa. Tapi waktu itu kan kita tes tertulis dulu kan, dia kirim link itu tes tertulis, selesai tes tertulis, setelah kita lulus kan baru dipanggil untuk behavior interview itu kan. 1 jam full. Datanglah tuh. Penting banget itu tes itu. Tak terlupakan lah pokoknya itu mah. Saya interview waktu itu sama Pak Benny. And then after that digilir ternyata setelah selesai Pak Benny saya langsung dikasih ke Director of Rooms-nya. Gitu. Selesai dia interview dia kasih ini sedikit suruh tunggu. Abis itu dia balik dia bilang, Ruth kamu ketemu sama Director Rooms-nya langsung ya gitu. Oke. Saya ketemu deh tuh sama Mr. Yakin Gerardus, you remember? Of course. Dan udah ketemu sama Yakin, dan kita ngobrol sebentar, and then Yakin bilang gini, okay, I'm going to take you to see the general manager, katanya. Oh okay, I said okay, you wait ya, terus dia telepon tuh Pak Pierre, Pak, I'm going to your office, ini gue bawa candidate my assistant, katanya gitu. Oke. Jalan deh nih naik ke atas kan, ke executive office tuh. Nah, lagi jalan di executive office, mau masuk ke kantornya Pak Pierre-nya keluar dari kantornya. Terus Yakin gini, Pak Pierre, ini I bring you my assistant candidate, katanya. Pak Pierre gini, Yakin. Oke. Don't talk anymore. I know her better than you. Aduh, apa sih itu Pak Pierre udah. Akhirnya kita masuk ke kantornya dia. Dan kita ngobrol-ngobrol deh tuh bertiga tuh sama Yakin kan. Nah, habis itu masuklah saya jadi asistennya Yakin Gerardus. Yang setelah itu nggak nyampe 2 minggu dia langsung meninggalkan kita itu kan. Pergi ke mana itu saya lupa. Habis itu Pacific Place waktu itu mau buka kan. Pacific Place mau buka, and then Pak Karim is already appointed kan waktu itu jadi general manager. And then one day Pak Karim itu approach saya, dia bilang, Ruth, kamu udah tahu kan saya akan jadi GM di Pacific Place, katanya. Oh iya Pak, I just heard, saya bilang gitu. Congratulations ya Pak, saya bilang. Ya, tapi saya mau bawa kamu, katanya gitu. Langsung gitu. Keren banget. Langsung nggak ada ABCD, langsung saya mau bawa kamu. Iya. Saya mau bawa kamu jadi Director of Rooms, katanya gitu. Terus saya bilang, wah, at that time I never had any opening experience kan. Saya pikir, waduh, gimana ya? Sekarang saya asisten Director of Room. Oke lah, mungkin kalau cuma jadi Director of Room itu pekerjaannya mungkin sama dengan yang saya kerjain sekarang gitu kan. Tapi yang mengkhawatirkan itu kan pada saat itu because I never had any experience of opening a hotel gitu kan. Apalagi rooms department itu, nggak bilang departemen lain nggak berat, semua departemen pasti berat. Cuman rooms itu kan yang bersangkutan dengan structural, cleaning, security, safety, yang ribet lah kayaknya gitu ya. Terus saya bilang, Pak, ini
ini maksudnya gimana? You want me to think atau ini udah langsung udah penunjukan? Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, "Loh, emang kamu mau mikir apa lagi?" katanya gitu. Ya enggak sih. Terus udah gitu saya bilang, tapi kenapa lu pilih gua kan nggak punya experience opening, saya bilang. Terus saya bilang, it's okay katanya gitu, karena gua jadi GM opening pun belum pernah, dia bilang. So let's face it together katanya, dalam hati gua, ya udahlah, ayolah hancur-hancur lah gitu kan. Tempur bareng-bareng aja pokoknya. Iya, tempur, maksudnya gini, wah ini orang nekat juga ya gitu. Memang waktu itu kita mungkin sama-sama tahu lah ya, Pak Karim itu kan memang orangnya kerja keras gitu ya, dan dia tuh memang care banget sama hotel, sama tamu gitu, kayak confident-nya kita jadi keikut gitu loh pada saat dia bilang, ya udah saya juga nggak punya kok opening sebagai GM, katanya. Ayo kita hajar bareng-bareng, dia bilang, kita hadapin bareng-bareng, kita make sure ini openingnya the best, dia bilang gitu. Wah, saya tertantang juga kan. Ayolah, dah mati. Oke Pak, udah pergilah. Jadi support Pak Karim itu yang membuat Mbak Ruth yakin ya, buat Inang yakin itu ya? Yes, karena as a leader kita memang harus bisa bikin bawahan kita yakin. Karena if we want to achieve something, misalnya kita bikin target nih buat bawahan kita ya. Tapi kalau kita juga nggak menyampaikan target itu secara confident, secara pede gitu ya, pada saat kita nyampein kan bawahan kita juga, ini kok GM gue ragu-ragu ya, gimana gue yang ngejalaninnya gitu kan ya. Jadi memang we need to build confidence-nya mereka juga gitu loh. We need to build motivation-nya mereka juga gitu. Jadi ngerasa dirangkul juga kali ya Inang ya? Ya ngerasa gini ya, kayak ngerasa ditantang gitu loh, ngerasa dikasih dikasih confident kan gini. Dia tahu nih gue belum pernah buka hotel, tapi dia pilih gue, berarti kan dia confident sama gue. Gitu kan. Wah, gue nggak boleh gue nggak boleh rusak nih kepercayaannya dia gitu kan. Jadi I think that's the best the best way gitu, dan saya waktu itu memang ngerasa big respect lah tuh Pak Karim gitu, maksudnya dia bisa kasih kepercayaan ke orang yang sebenarnya belum pernah punya experience itu gitu. Tapi again mungkin dia melihat itu karena kerja kita sehari-hari ya, nggak mungkin kan tiba-tiba dia main nunjuk aja gitu kan. Pasti ada base yang bikin dia itu merasa confident, udah gua ajak aja nih orang deh, ini pasti dijemplungin mau nih orang gitu kan. Suruh menderita mau gitu. Jadi mungkin istilah jangan menyerah sebelum berperang itu cocok ya Inang ya? Iya banget gitu, tapi juga jangan main perang-perang aja ya, tetap harus ada senjatanya. Kalau nggak mati konyol. Betul, keren. Yud, udah deh nih, akhirnya kita buka deh tuh Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place dengan suksesnya. Dan waktu awal-awal kita buka itu, if I'm not mistaken itu in Asia itu sempat kita jadi the best ya untuk revenue, juga net promoter score itu luar biasa itu. Itu cetar banget, itu kayaknya bener-bener sukses banget gitu ya. Dan ya kita bangga lah ya, maksudnya bisa sempat jadi part of the team pada saat RCPP itu lagi jaya-jayanya gitu. Nah habis itu tiba-tiba saya digondol lagi sama Mulia Group gitu. Jadi kalau nggak salah Ritz-Carlton itu total saya mungkin ada 6 tahun kali 2 properti itu. 2 properti itu. Terus digondol sama Mulia Group. Ya. Dan ini lucu sih, Mak. Maksudnya saya tuh dari semenjak saya pindah dari Regent Hotel yang pertama itu sampai ke posisi saya yang sekarang ini, puji Tuhan saya tuh nggak pernah ngelamar loh, Mak. Keren banget dong ya, keren banget. Jarang loh Inang yang kayak begitu, itu jarang banget. Ya, mungkin memang kalau orang bilang hoki, mungkin ini hoki ya saya ya gitu. Privilege-nya. Ya, tapi saya sih nggak
percaya sama yang namanya luck. Buat saya tuh there's no such thing as luck. Itu semua tuh memang buah dari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan gitu. Dan ya puji Tuhan dari mulai mungkin kelihatan jadinya orang udah nggak ragu lagi sama Inang. Jadi iya sama terbukti. Selain itu ya, ini mungkin bisa berguna buat junior yang masih climbing up the career gitu ya. Selain performance, namanya hotel ya, kasarnya ini kan kita harus tune ya. Apa tuh namanya? Apa? Tampil. Keep in touch. Tampil, ya. Tampil. Keep in touch, networking. Ya, karena network is jadi selain kamu punya base yang kuat in your performance, if you don't have the network itu juga sama aja bohong sih menurut saya gitu loh. Jadi you still have to maintain and create and build network gitu. Karena pastinya kayak Rahma nih, misalnya nanti one day Rahma kenal sama siapa, punya project hotel apa ya kan. If we maintain our relation bagus, misalnya Rahma diajak di project itu, wah Mak, gue lagi cari GM nih. Siapa tahu kepikiran Eke gitu kan? Aminin dulu, amin kencang. Ya, we never know gitu. Makanya networking itu also very important gitu. Nah, dari waktu di Mulia itu, tiba-tiba saya jadi mungkin udah berapa tahun ya saya di Mulia tuh sekitar 3 tahunan. Karena saya bagi 2 properti juga di Mulia. Saya sempat pegang office buildingnya, 2 propertinya Mulia waktu itu, dan saya sempat di hotel juga sebagai director of room gitu. Keren. Tapi kalau di Mulia keren Mak. Kenapa, di Mulia itu sebagai director of room kita punya bawahan itu banyak expat loh Mak. Oke. Punya berapa bule? Kita kalau keren kita di Mulia, banyak expat anak buahnya. Gitu. Nah, waktu saya lagi di Hotel Mulia, saya dihubungin sama kakak kelas saya dulu waktu sekolah. Wow. Dia bekerja di Padma Legian. Nah, waktu itu dia mau dipindahkan ke Padma Ubud karena Ubud waktu itu masih project mau buka. Nah, terus udah gitu, saya dipanggil deh nih, kamu datang dong interview gitu. Kita lagi cari hotel manager. Gitu. EAM malah dulu. Datang nih saya ketemu ya kan sama presidennya Padma dan sebagainya. Ternyata dia bilang gini, wah kamu background city-nya itu kencang banget ya, dia bilang. Kayaknya kamu lebih cocok untuk pegang kita punya properti di Karawang. Karena itu benar-benar pure city hotel, bisnis, dan ini dan itu dan sebagainya. Posisinya GM, kamu berani nggak jadi GM katanya. Padahal waktu saya ditelepon itu saya ditawarinnya EAM. Gitu. Saya bilang, jadi GM, hotel gede gitu kan. Karawang di mana itu Karawang? Saya pikir kesempatan nggak datang 3, 4, 5, 6 kali kan. Saya langsung bilang, oke. Saya bilang, why not? Saya bilang gitu. If you're confident, then it's fine with me. I can handle, saya bilang gitu kan. Nah, terus saya disuruh interview sama dari rep-nya owner. Nah, rep-nya owner mungkin karena lihat CV saya ini metropolitan banget gitu ya. Jakarta, hotel gede, kota gede gitu kan. Dia bilang gini, coba kamu ke sana dulu, ke Karawang dulu, lihat dulu, kamu mau nggak kerja di sana? Katanya gitu. Takut Inangnya yang nggak betah kali ya. Oke, saya bilang. Terus saya pergi deh tuh ke Karawang kan. Begitu keluar tol, kamu kalau main ke Karawang sekarang sih udah rame. Actually a week ago itu 7 years ya saya di sini loh, dari mulai project ya waktu hotel ini buka. Jadi saya masuk itu kiri kanan sawah.
Terus toko-toko, ruko-ruko. Sebagai gadis metropolitan, saya sempat galau. Nggak ada mall. Nggak ada mall, ada, tapi mallnya kecil dan ya gitulah gitu ya, gitu. Ya mall gitulah ya gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan kita dulu di Pacific Place, mallnya jauh banget lah. Gitu. Udah kan, akhirnya saya nyampe ke projectnya si hotel itu. Saya lihat, wah ini tanahnya lumayan gede. Saya bilang, terus saya dikasih lihat marketnya, 3D dan sebagainya. Saya bilang, wah, this is a big hotel. Ini bukan hotel main-main dalam hati saya kan. It's challenging juga gitu. And then ngelihat dari backgroundnya manajemen dan owningnya juga kebetulan baik dan bagus gitu ya. Jadi saya pikir ya udah, I just need to throw myself and prove everybody that I can handle this gitu. Udah, akhirnya saya nyemplung deh ke sini dari mulai project gitu. Jadi waktu saya masuk itu mungkin project hotel ini baru sekitar, I think it's only about 50% ya, sekitaran 50% gitu. Jadi the rest 50% lagi saya ngikutin di project sampai opening gitu. Sampai sekarang dia masih di sini betah. Keren banget loh. Inang karir petnya itu luar biasa loh, menginspirasi. Perjuangannya juga. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi di Patma udah berapa tahun Inang? 7 years. Wah, melebihi yang di metropolitan. Ini terlama, properti terlama saya. Dari awal ragu-ragu, galau, betah atau enggak, malah udah 7 tahun. Hebat Inang, keren banget. Sebenarnya bukan ragu-ragu sih, lebih kepada, saya ragu-ragunya tuh lebih kepada saya bisa hidup di sini apa enggak gitu loh. Bukan kekerjaannya, karena saya memang tipe orang yang seneng kerja sih dari dulu gitu ya. Apalagi kalau saya lagi putus cinta, itu saya kerjanya langsung lebih gila. Ups gitu ya. Gitu. Kok ketawa sih? Kamu kok kayaknya tahu banget sih cerita aku. Aku nggak tahu apa-apa. Ya, buat lucu-lucuan aja. Iya. Nah, maksudnya kalau saya lagi di down itu, saya justru kerja tuh malah lebih fokus gitu loh, lebih GK lah kalau orang bilang. Itu malah keren Inang, malah keren banget. Karena kan nggak semua bisa kayak gitu. Biasanya kan cewek yang galau-galau melo tuh di kamar tuh pintu gitu. Mungkin text time ada yang lari yang hal-hal yang negatif. Tapi kalau Inang kan malah keren, malah bisa ke positive way-nya kan. Iya, karena saya pikir ngapain saya galau-galau di kamar gitu ya. Saya justru kalau lagi down itu sebisa mungkin saya pergi pagi pulang malam banget. Jadi sampai rumah itu udah pingsan, udah nggak sempet pikir apa-apa lagi. Nah, tuh dengerin teman-teman Desbiantos Diary ya, teman-teman dengerin tipsnya Inang. Jadi galau-galau nggak boleh, diem-diem sendirian ya Inang ya, nggak boleh ya. Nggak penting. Oke, Inang, selanjutnya pengen tahu dong, kepo suka dukanya jadi GM tuh apa sih Inang? Suka dukanya banyak ya, banyak banget. Especially di masa-masa kayak gini ya. Itu kayak bener-bener kita harus meres muter, ngapain otak gitu lah pokoknya. Karena memang situasi seperti ini, tapi di satu sisi itu kita merasa punya kewajiban kepada owning atau owner gitu ya, untuk bisa menjaga kepercayaan mereka dengan benar-benar jaga nih expense nih, gimana nih supaya kita nggak jebol. Kalaupun misalnya jebol, gimana jebolnya itu supaya nggak terlalu yang gila-gilaan gitu. Kadang kalau dipikir-pikir suka bingung gitu, bingungnya gini, aduh ini udah dikerjain semua, apalagi yang belum dikerjain. Makanya saya sering-sering brainstorming sama tim, sering-sering discuss untuk nyari-nyari ide lagi.
baik itu ide bagaimana untuk mencoba menaikkan revenue atau ide-ide untuk gimana kita bisa ngecilin expense lagi gitu loh, untuk minimize lagi gitu. Karena memang menurut saya ini challenge terberat sih, masa pandemi ini challenge terberat gitu. Walaupun sebetulnya mungkin di owning-nya kami itu tidak memberlakukan seperti mungkin ada teman-teman yang tadi saya bilang kurang beruntung harus digajinya lebih dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti itu yang membuat kita tuh jadi ngerasa lebih, aduh ini ownernya udah baik banget gitu kan, manajemennya udah bagus banget, udah baik banget, nggak memberlakukan yang seperti teman-teman yang alami yang lain. Tapi kita justru jadi, aduh apalagi nih yang kita bisa kecilin lagi gitu. Tapi tetap yang namanya kita mau ngirit expense, tetap yang namanya guest satisfaction nggak bisa di-jeopardize sih, nggak bisa dikorbankan gitu. Karena kita hotel industry kan, dan kita dikenal melalui hospitality kita, service kita gitu. Tetap mau pandemi nggak pandemi, kita nggak bisa jeopardize guest satisfaction, kita nggak bisa korbanin guest satisfaction. Mungkin itu yang bikin Resinda Hotel Karawang itu sampai sekarang masih berada di 5 besar TripAdvisor Jawa Barat dan 5 besar TripAdvisor Pulau Jawa. Keren ya Pak, congratulations Ina, hebat banget, proud of you. Keren. Thank you. Gitu. Tapi ya itulah tadi, kita menyibukkan diri, banyak-banyak kegiatan, mau itu olahraga, mau itu training, and then revenue discussion meeting. Karena kadang-kadang kita sebagai leader tuh udah saking pusingnya, kadang-kadang nggak kepikiran gitu loh. Tapi dengan kita tukar pikiran sama tim itu, kadang-kadang ada ide yang kita nggak pikirin sama sekali gitu, tiba-tiba dari mulutnya mereka keluar, dan itu satu ide yang sebenarnya sangat bisa diaplikasikan dan sangat berefek gitu loh. Berarti Inang keren ya, sebagai seorang GM yang sudah di atas juga masih tetap dengerin masukan, ide-ide karyawan juga Inang ya. Luar biasa loh. Harus. Leadership-nya keren banget. Waduh, terbang. Oke Inang, aku mau nanya lagi dong. Karyawan-karyawan Inang tuh artinya apa sih buat Inang? Karyawan itu buat saya pribadi ya, mereka itu aset ya. Okay. Dan kayaknya kalau kita sebagai leader nggak bisa mengenal kelebihan karyawan kita, itu kayak kita nggak tahu sebenarnya kita punya intan permata berlian di dalam tangan kita gitu loh. Kita nggak tahu, misalnya kita dikasih cincin berlian, ya kan? Tapi karena kita nggak bersihin, kita nggak rawat gitu, kita nggak tahu that it's precious gitu. Padahal pas ini cincinnya hilang, kita baru tahu, waduh cincinnya itu harganya 20 juta ternyata gitu loh. Tapi karena kita nggak jaga baik-baik, kita nggak rawat baik-baik, kita nggak bersihkan baik-baik, dan itu tercecer-cecer di mana dan hilanglah si 20 juta itu gitu kan. Sama dengan karyawan juga kita harus gali ya, kebiasaannya mereka apa, kemampuannya mereka apa, kelebihannya mereka apa, dan we need to put the right people on the right place gitu. Memang kadang-kadang manajemen itu punya bukan keharusan ya, maksudnya punya decision yang mungkin mengharuskan orang yang kurang tepat ada di dalam tempat atau ditaruh di satu tempat gitu. Tapi itu boleh dilakukan hanya untuk mereview atau melihat percobaan. Karena kan kadang kita gini, ini udah di hire orangnya sayang amat nggak dipergunakan gitu kan ya. We can try to put that person into other place gitu. Tapi kita nggak bisa paksain orang itu untuk berhasil. Kemungkinan berhasil atau tidak berhasilnya kan masih 50-50.
Buat saya rasa nggak salah kalau kita nyoba gitu. Tapi kalau udah dicoba, tapi kita lihat hasilnya, kita review hasilnya nggak maksimum, ya udah jangan dipaksain gitu loh. Lebih baik balikin lagi, karena it happens, kita ada beberapa case itu yang kita lakukan seperti itu. Tapi begitu kita kembali, ini nggak bekerja, kita taruh di tempat lain, ternyata it doesn't work, and we put these people back to tempatnya dia. Yang tadinya dia kurang bersinar di tempat itu, akhirnya orang itu juga menyadari bahwa oh, saya ini memang belong to this place, dan saya harus tunjukin ke orang bahwa I really belong to this place. Mungkin dia takut dipindahin lagi kali ya. Akhirnya ya orang itu malah kelihatan gitu loh. Wah, kok dia jadi, setelah, padahal kita bukan mau menghukum atau mau apa gitu ya. We just want to try gitu. Jadi that's why as a leader we really need to understand ini anak-anak kita ini, tim kita ini, si A ini, kenapa? Passionnya. Ya, passionnya apa, orangnya seperti apa, dia cocok kerja sama tim apa enggak, atau dia cocok kerja sendiri. Kadang-kadang kita memang di hotel selalu bilang teamwork ya. Tapi sometimes there's certain area yang memang dia nggak bisa kerja bareng-bareng gitu loh. Memang ya udah dia kayak revenue gitu kan. You cannot expect revenue people untuk bisa berbaur, dan tapi pada saat dia meeting untuk jelasin analisanya dia dan ini, dan sekarang mau analisa rame-rame kan sakit kepala ya, orang disuruh analisa rame-rame gitu. Nah, that kind of people ya nggak bisa dipaksain harus, jadi we really need to understand kita punya tim itu, employee itu, ini aset yang mana, aset yang bagaimana, dan bisa digunakan sebagai apa gitu loh. Benar-benar harus tahu ya setiap karyawannya itu mereka cocoknya di mana gitu. Jadi biar ya. Dan kita kalau dari atas sih cuma kasih goal kan. Kita mau revenue atau GOP misalnya 30% misalnya gitu kan. Kita dari atas kasih direction. Tapi kalau yang bawahnya nggak kerjain, nggak nyampe juga gitu kan. That's why ya tadi itu harus mengerti, put the right people into the right place, dan make sure that apa yang menjadi tujuan kita itu di bawah juga ngerti. Kalau enggak ya nggak bakal kecapai deh gitu. Aset yang sangat luar biasa ya Inang, karyawan untuk Inang. Jadi pengen jadi Inang nih, ngelamar dong. Jadi malu. Oke Inang, selain yang tadi udah Inang share, di kondisi pandemik saat ini, ada strategi khusus lain nggak Inang dalam menghadapi fenomena yang terjadi saat ini untuk bisa bertahan? Kalau ya mungkin tadi beberapa saya udah mention ya, kondisi sekarang ini memang kayak roller coaster gitu. Jadi kita hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah, kapan bisa ada kelonggaran untuk kita melakukan atau meneruskan bisnis kita. Karena semuanya saat ini orang itu bergantung dengan peraturan pemerintah gitu. Dan memang kalau dilihat, waduh ini kayaknya sadis banget, nggak boleh dine in, pool nggak boleh buka, gym nggak boleh buka, ya kan. Sementara saya punya 1, 2, 3, 4 outlet di samping Bangket. Lumayan banyak ya? Saya punya 4 outlet plus Bangket yang 1.500 meter kapasitasnya. Dan itu kan itu kan pusing ya, mau nyari duitnya di mana gitu. Tapi ya memang sebagai GM mungkin atau sebagai leader hotel, di sini yang kita memang harus bisa benar-benar memberikan penjelasan atau pengertian kepada owner bahwa memang posisi saat ini memang sangat tidak menguntungkan, karena memang kita mau ngapain pun strategi itu pasti nggak kemakan sama market, karena marketnya yang memang diatur untuk tidak keluar dari rumah gitu kan.
untuk benar-benar meminimais activity dan pergerakan dari masyarakat tersebut gitu. Jadi memang yang bisa dilakukan saat ini ya menghemat dan menghemat. Menghemat dan mengasah ya. Menghemat dari sisi expense ya kan. Sebisa mungkin apa yang nggak penting diminimize. Dan mengasah dalam artian nih mumpung lagi bisnisnya atau activity hotel nggak terlalu rame, employee itu diasah gitu, di training lagi, karena biasanya kalau udah rame kan lupa tuh ya kan, langsung pada lupa ingatan sama yang namanya jam training gitu kan. Nah waktu-waktu seperti ini nih sebenarnya sangat berharga buat kita nge-push training hours gitu kan. Jadi employee juga tetap on gitu walaupun sepi, activities tamunya sangat minim, tapi kita keep them busy gitu. Jadi memotivasi mereka juga gitu. Jadi ya harus pintar-pintar ngomong sama bos-bos yang di atas lah gitu. Kalau Inang kayaknya udah pinter banget. Enggak lah, kita kalau dari saya itu saya just throw them the reality gitu ya. Tapi juga bukan cuma throw the reality, tapi juga di satu sisi kita kasih lihat ini loh yang kita udah kerjain gitu. Jadi biar si bapak-bapak itu ngerti gitu kan, oh ya ternyata memang situasinya lagi sulit dan mereka memang sudah melakukan sesuatu gitu. Dan ya jangan ngecap, tapi kan dari dulu kan kita udah diajarin nggak boleh ngecap ya Mak ya. Betul. Oke, Mbak Ruth, boleh nggak sih share lagi nih Mbak Ruth tip biar sukses karirnya kayak Mbak Ruth? Karena kan khususnya nih untuk kaum perempuan nih, jadi biar yang di bawah-bawah yang pada mau memulai karirnya bisa ikutan sukses. Tipnya boleh nggak khusus untuk perempuan-perempuan? Boleh banget. Yang pertama, sebagai perempuan, kalau mau terus naik gitu ya, paling penting jangan baper. Siap. Ya kalau cewek kan kadang-kadang suka baper kan, Mak. Gitu. Nanti baru ada temen yang sukses dikit, baper. Oh dia tuh pasti deket tuh sama atasan si A, si B, si C gitu kan. Langsung gibah gitu kan. Jangan baper, nggak penting. Tapi bawa kebaperan itu sebagai channel yang channel outcome yang positif gitu, dalam artian wah kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi buktiin aja, bukannya malah diomongin gitu kan. Kalau diomongin, setelah diomongin nggak jadi jago seperti temennya juga gitu kan. Dibawa gibah tapi nggak jadi lebih baik dari temennya juga gitu, cuman bisa sampai di situ gitu. Cewek itu paling penting, jangan baper deh. Oke, jangan. Karena saya dulu terus terang, saya dulu itu selalu try to put myself gini, saya nggak mau dibedain sama cowok. Gitu loh. Kalau cowok bisa punya kesempatan, artinya saya cewek juga bisa punya kesempatan gitu. Keren banget. Gitu. Keren. Berarti mau punya kesempatan. Terus, ya Inang sama cowok. Yes, betul. Terus yang kedua, di planning, karir itu di planning. Karir itu nggak turun dari langit tiba-tiba begitu aja macam hujan gitu. No, you have to plan. You have to plan your career. Sama seperti saya juga dulu, saya plan my career gitu. Ini mungkin kalau Rahma lihat, wah keren banget, dari sini dipanggil jadi ini, jadi itu. Wah ini udah langsung naik ya. Sebenarnya kalau orang lihat dari luar kelihatannya seperti itu memang. Tapi saya itu ngeplan. Jadi setiap saya berada di satu posisi, saya pasti bikin target. 2 tahun lagi dari sekarang saya harus jadi supervisor. 3 tahun lagi dari sekarang saya harus jadi duty manager. 2 tahun lagi dari sekarang saya harus jadi front office manager.
sampai plan itu saya bikin dulu. Plan itu dulu saya bikin sampai saya general manager. Target saya dulu itu umur 40 tahun jadi general manager. Puji Tuhan umur 38 tahun saya udah jadi general manager. Wah, keren. Gitu. Makanya di plan gitu. Harus ada planningnya. Sesuai dengan plannya Inang ya? Sesuai dan malah even faster. Faster. Gitu. Tapi kenaikannya itu sesuai dengan plan saya. Ya kalaupun miss mungkin lebih cepat 6 bulan, lebih lambat 6 bulan kayak gitu. Tapi you're still on the track gitu. Dan kalau sudah di planning, ya harus determine. Oke. Ya dong. Jangan planning aja terus tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya harus determine gitu. Harus determine sesuai dengan plan itu apa nih yang kita butuhkan. Kalau saya mau jadi front office manager 2 tahun dari sekarang, berarti sekarang saya udah jadi duty manager, apa yang saya harus pelajari untuk bisa dapat ke jenjang berikutnya gitu. Dan satu lagi yang terakhir, yang saya pelajari dari Mr. Karim Tayash. Apa tuh? Ya, perseverance alias kekeh. Oke, itu pamungkas ya? Pamungkas. Karena it works gitu. Kayak dulu saya sama tim saya ini kan Resinda Hotel Karawang ini kan memang kita kan brandnya Padma ya gitu. Tapi mungkin orang di luar sana lebih kenal nama Padma instead of Resinda Hotel gitu kan. Jadi saya pikir gini, gimana nih caranya saya mau menghitskan gitu ya nama Resinda ini gitu kan. Karena this is not Marriott, this is not Accor Hotel, this is not Aston yang sudah lebih established lebih awal gitu kan. Gimana nih saya bisa bikin Resinda ini juga sama kedengarannya sama Padma Hotel gitu kan. Saya ajak tim nih, saya bilang, guys, we have to be on top in the online review, online media review. Nah, makanya kita selalu setiap tahun tuh punya cita-cita harus TripAdvisor nomor sekian, harus TripAdvisor nomor sekian, harus TripAdvisor nomor sekian. Dan ya alhamdulillah ya puji Tuhan kayak tadi saya bilang dimulai tahun lalu semester kedua itu kita sudah masuk ke top 5 baik itu TripAdvisor Jawa Barat maupun Pulau Jawa gitu. Nah mudah-mudahan itu orang-orang yang mau traveling lihat TripAdvisor cari hotel Jawa Barat, Karawang langsung dia muncul tuh gitu. Dan itu jadi kebanggaan buat kita gitu. Jadi kadang orang bilang, oh itu kan hotelnya udah 20 tahun, makanya dia bisa ada di top 5. Nggak gitu juga ternyata gitu loh. It's a matter of bagaimana kita memberikan service ke tamu, sehingga tamu tuh bisa kasih review yang baik gitu kan. Jadi belum tentu gitu, buktinya juga kita bisa masuk top 5 padahal umur kita tuh kayak baru 5 tahun gitu kan. Tapi teman-teman Ngobras ya, bener loh, ini Resinda Hotel Karawang ini hotelnya keren banget. Aku kan pernah stay di sana. Jadi keren, poolnya juga gede banget, keren, amenities-nya juga keren banget. Nggak kalah sama hotel-hotel brand-brand besar lainnya. Siapa dulu dong GM? Kesini lagi, udah banyak yang baru loh. Oke, ya nggak, siapa dulu dong GM-nya? Inang, untuk menutup session kita kali ini, mau dong dibantu Inang untuk memberikan kita closing statement. Closing statement, oke. Closing statement dari saya, pertama terima kasih banget Destiantos udah mau ngundang di Ngobrasnya yang seru banget, rasanya pengen lebih lama lagi ya gitu. Terus buat saya mungkin di masa pandemi ini kita tetap harus lakukan prokes
ya, yang benar-benar jangan sampai lupa, jangan sampai lewat, karena memang itu sangat sangat terbukti menjaga kita dari penularan COVID-19. Dan saya sendiri juga beberapa kali sudah membuktikan gitu, beberapa kali berhadapan dengan orang yang terinfeksi, tapi karena memang kita prokesnya benar, sayangnya nggak apa-apa gitu. Dan divaksin, ayo ya. Staf Resinda Hotel Karawang managed by Padma Hotel 100% sudah divaksin. Oke, keren. Gitu. Dan tetap kreatif ya teman-teman, jangan jadi stres, jangan jadi putus asa. Memang it's a very 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 tough condition, but find sesuatu yang bikin kamu tenang, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu bisa berbuat hal-hal yang positif gitu. Dan jangan lupa cek Destiantos terus, karena di situ pasti banyak hal yang fun, jadi nggak stres. Thank you so much. Mungkin Inang juga mau promosiin IG Resinda hotelnya, boleh loh Inang di follow IG-nya, apa nama IG-nya? Follow IG-nya Resinda Hotel. Oke, nanti dicantumin aja ya. Langsung cantumin aja ya. Oke, Inang, terima kasih banyak atas waktunya. Share-nya sangat bermanfaat banget untuk aku khususnya dan untuk teman-teman Ngobras pastinya. Kita pamit dulu nih Inang, sampai berjumpa lagi. Thanks teman-teman for watching. See you our next video. Bye-bye.